Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke saham pertama, ICE yang ditutup di harga 4.650 menguat 2,19%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, ICE ada akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikanya, ICE baru teknik rebound biasa, belum bisa mengkonfirmasi ya. Yang seperti ini nih, kalau Bapak Ibu ada yang berani spekulasi buy di 4.500-an, ya cuan bungkus, ya, dapat 2%, 3% itu bungkus saja. Karena kenapa? Karena masih downtrend, ya. Kemungkinan besar untuk menembus resisten 4.800 nih kayaknya berat, ya. Kita gambar ulang aja nih. Nah, biar lebih rapi ya, kita gambar tarik garis ya, walaupun ada yang bilang tarik garis nih ilmu-ilmu halusinasi ya, bisa digambar oleh market maker ya bisa, tapi nggak sembarangan juga ya, ada psikologis pasar. Kalau Bapak Ibu belajar di kelas scalping itu saya kasih tahu tuh gimana psikologis pasar, baca bid offer ya, melihat pergerakan bandar walaupun memang nggak bisa 100% tapi lebih peluang besar kita bisa membaca karena karakter bandar itu sering terulang. Nah, itu ya. Jadi ICE kalaupun naik tipis lagi ya lah. Jangan berharap dulu, jangan seperti ini ya Bapak Ibu. Rebound dikit lalu perkiranya reversal average down. Ya, rebound hijau dikit average down. Taunya hijau sebentar terus merah lagi. Kalau mau average down tuh kalau saya ya sebaiknya, tapi ini nggak harus juga diikutin. Gak tentu juga bisa sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan atau psikologis Bapak Ibu ya. Kalau saya biasanya Everton ya cara support kuat. Gak peduli setelah itu dia turun, yang penting saya sudah ada target. Misalnya saya punya dana untuk 2 kali Everton atau 3 kali Everton, ya udah saya tunggu mana support kuatnya dulu, resisten kuat. Ya lihat dulu resisten kuat tuh mana yang sering disentuh. Ini simple aja belajar tuh. Gak perlu ribet nih. Ya 4.500, 4.600. Kenapa? Dulu di 2024 Juni sampai Juli itu ada resisten kuat sebelum dia membentuk ascending triangle. Nah, itu bisa menjadi ya udah kalau Bapak Ibu ada beli di pucuk misalnya. Ya, tapi ini disclaimer ya. Beli di pucuk. Terus average down-nya di mana? Mungkin karena melihat ini support kuat. Awalnya beli di 5.300, 5.200, support kuatnya di 5.000. Ya berarti turun sekitar 6% average down. Terus cari lagi support selanjutnya ya udah di 4.500. Kalau jebol lagi gimana? Ya melihat support terendahnya di sini. Nggak ke situ ya nggak usah average down, biarin aja tuh ya. Kan niatnya average down. Berarti niat average down tuh antara pengen jual untuk mengurangi loss, kita nggak tahu trennya, atau jual BEP atau jual profit. Nah itu beda time frame, tergantung Bapak Ibu. Yang penting sabar kuncinya. Itu ya, seperti itu. Jadi kemana ICE? Kemungkinan besar minggu depan masih bisa rebound, tapi sideways ya. Untuk reversal tembus 4.800 kayaknya berat, belum saatnya. Malah berpeluang kalau pandangan saya kalau seperti ini terus ISG. ICE itu bisa jadi pola dead bond lagi, baru ke bottomnya 4.200, baru mungkin nanti sentimennya bangkit. Nah itu ya kemungkinan besar seperti itu. Tapi secara teknikal bisa dikatakan ya ASI ini downtrend. Dari 2022 downtrend. Ya dari 2022, 2023 downtrend, 2024 sideways. Ini perkiraan kalau 2024 nih lebih ke sideways. Nih ya. Jadi apakah ini tanda-tanda selesai turunnya dan mulai sideways? Itu bisa terjadi. Kalau pandangan saya ini kemungkinan besar sideways, tapi range-nya agak panjang lebar. Ya, coba hitung dari support ke resisten range sideways-nya. Sideways itu apa? Pergerakan menyamping atau konsolidasi. Kalau bahasanya ya. Ini dari support ke resisten lumayan juga ya sideways-nya. Kita lihat ya, harusnya nih diuji lagi sekali baru bangkit ICE. Jadi seperti itu aja untuk ICE. Bapak Ibu kalau mau trading cepet, cuan bungkus, jangan berharap dulu lebih lebar ya. Kalau pandangan saya ya, kalau berharap lebih besar ya sabar. Kalau misalnya sudah naik berapa nih? 4% dibawa balik BP dan bahkan merah, malah rugi.
8% ya kembali ke masing-masing ya. Tapi pandangan saya tetap ICE sideways. Ya, kalau seperti ini polanya lebih bagus. Bisa tambah di bawah bagi Bapak Ibu yang nyangkut atas dan siap-siap bangkit untuk ICE. Lanjut, auto yang ditutup di harga 2020 menguat 2,2%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya auto akumulasi. Auto, aduh ini sih teknik rebound biasa ya. Kalau pandangan saya tetap rebound terdekatnya maksimal 2100. Reversal kayaknya belum. Kayaknya sih belum. Ya, apakah ini bisa jadi swing low? Kita lihat aja dulu minggu depan. Pokoknya ini kan sudah 4 hari nih dia sideways. Kalau minggu depan tutup lagi di bawah, apalagi di bawah 1950 ke bawah, sama polanya. Kalau auto ini juga kalau pandangan saya ya, ini dia sideways-nya range panjang nih, jauh beda dengan ICE. ICE pendek, tapi auto ini udah dari 2016, 9 tahun yang lalu itu sideways yang cukup lebar. Nah, seperti ini. Ya, tapi ini kan sudah mulai mengangkat nih low-nya. Ya, kemungkinan besar 1800 ya 1800 lah. Setelah itu karena ini lagi uptrend, terus ada koreksi ABC. Harusnya kalau mau sempurna ABC itu sebenarnya C-nya tuh nggak boleh lebih dalam. Ya biasanya kalau mau cepet kencang tuh lebih dalam dari nih koreksi ABC. Mestinya C-nya ini ya di 1800 atau ya 1800 lah, nggak boleh di bawah itulah. Kalau bisa di 1900 2000 C-nya dan baru. Kemungkinan besar seperti itu pergerakan auto. Kita lihat ya. Pokoknya support kuatnya E-nya ini A-nya nih 1800 ya. Jebol itu udah kemungkinan besar melorot dalam. Ini nih level psikologis 1800. Jebol dia akan jadi resisten kuat. Maksudnya seperti apa itu? Kan mungkin Bapak Ibu yang bingung. Nih, ya. Ini kan dulunya resisten kuat. Kalau itu jebol, itu melorotnya makin dalam. Dan itu akan menjadi resisten kuat lagi. Tapi kalau bertahan sideways di atas 1800, mungkin offset sedikit turun, tapi naik langsung di atas. Gak lama. Itu bisa jadi support kuat dan siap-siap bangkit. Auto, ya. Tren jangka pendeknya cuan bungkus saja lah. 2100 target arah terdekat. Nih, kebanyakan gambar. Nah, saya hapus saja ya. 2100 2120 itu untuk auto. Lanjut, IMAS yang ditutup di harga 800 menguat tipis 0,62% dan Bapak Ibu lihat value transaksinya beli jual diakumulasi seharian kemarin Jumat itu 167 juta. Sangat kecil. Asing net sell. Kalau dibuka resminya IMAS akumulasi tipis. Langsung teknikalnya IMAS belum. Ya disupport, memang disupport. Cuman belum menarik. Coba lihat volume. Volume juga masih kecil-kecil ya, tipis-tipis. Belum ada sentimen nih. Sektornya masih belum ada. Belum. Jangan dipaksa ya. Kecuali nanti ada inflow dia tembus 820. Nah itu Bapak Ibu perhatikan. Kalau secara MACD memang sudah melawan. Mulai naik. Sahamnya turun, MACD-nya naik. Itu sebenarnya sudah melawan. Ada tanda-tanda untuk bisa jadi technical rebound. Kalau mau sabar tunggu, silahkan beli dulu. Stop loss ya silahkan atur masing-masing. Misalnya 770, 760 ya silahkan. Ya, auto, tapi saat ini saya lebih, kalau ada saham yang lain lebih menarik, saya lebih milih saham yang lain daripada nungguin IMAS. Karena transaksinya kecil. Ya, yang seperti ini nih nunggu bandar narik aja. Ibaratnya gitu. Antara bandar guyur atau bandar tarik. Dan itu time frame-nya bisa lama. Seminggu, 2 minggu. Bisa seperti itu. Ya, untuk IMAS. Skip, belum menarik. Lanjut, IMJS yang ditutup di harga 140 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat buka resminya IMJS di distribusi. Langsung saja ke tekniknya nih. IMJS juga belum lah. Dan tadi saya bilang skip belum menarik. Itu belum menarik secara trading ya, bukan secara fundamental. Kalau Bapak Ibu tahu fundamental, wah ini sih menarik. Siapa bilang nggak menarik? Itu secara fundamental mungkin. Cuman saya nggak tahu ya, karena saya juga nggak hitung, disclaimer on. Ya, tapi secara teknikal
IMAS tadi kurang menarik, IMJS juga belum menarik ya. Kecuali ada 1-2 candle sudah mulai hijau rebound volume besar, nah baru perhatikan, jangan takut ketinggalan. Lebih baik kita amankan sedikit, ada sinyal-sinyal balik arah baru incar atau jadi watchlist. Saat ini belum IMJS. Gimana yang nyangkut? Ya sabar. Mau gimana saya suruh cut loss? Kan mungkin nggak mau. Nanti saya cut loss, pas Bapak Ibu cut loss, ternyata besoknya rebound. Wah, itu disuruh cut loss malah rebound. Nah, kita kan nggak tahu nih bagaimana IMJS. Sekarang dia di area support. Itu aja dulu untuk IMJS saat ini. Kalau saya belum menarik. Kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss, kalau dia membentuk low baru di bawah 137, ya buang aja lah. Kalau masih minus-minus 5%, 6%, 7%, mending buang aja. Ya, IMJS. Lanjut. MPMX yang ditutup di 965 menguat 1,04%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya MPMX akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MPMX ini saham investasi, nggak cocok untuk Bapak Ibu tradingkan saat ini. Kalau dikumpul-kumpul dulu boleh nih. MPMX sabar-sabar aja. Kalau saya MPMX saya tunggu dia balik ke atas 1000 atau 1100 nanti. Saya nggak takut ketinggalan jauh. Wah sayang dong, dari 965 ke 1100 itu kan ada 13,5%. Tapi nggak masalah karena saya targetnya menembus resistannya dulu 1080. Atau nanti saya lihat juga mungkin belum di atas 1080, saya sudah beli juga di atas 1000 ini. Tapi melihat kondisi nanti. Saat ini saya belum. Ya, secara fundamental cukup oke. Kalau dikumpulin boleh ya. Kalau Bapak Ibu hitung nih. Nih, saya kembali ulang. Ya. Ini belum pernah uptrend semenjak IPO-nya. Belum mencetak ke all time high. Uptrend sih pernah ya dari support ke resistance. Tapi kan view panjangnya setelah IPO itu sideways. Mudah-mudahan tahun ini ke awal kebangkitan kita nggak tahu nih apa gebrakan MPMX terbaru. Terus itu paling nggak all time high arah. Ya, MPMX. Lanjut. GJTL yang ditutup di 1150 terkoreksi 1,7%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya GJTL didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. GJTL masih belum kuat naik, masih sideways. Lihat, dia mau nembus 1200 saja belum mampu nih. Bukan 1200 ya, 1200 belum mampu. 1100 kalau mau beli deket-deket 1100. Ya, lossnya kecil, profitnya lebar. Ya. Tapi bisa jadi kalau market bullish minggu ini atau rebound, ini minggu kemarin nih swing low minggu ini. Dan bisa tembus 1200. Menarik lah kalau dia minggu depan tembus 1200 itu makin oke lah untuk GJTL. Bisa tuh buy on breakout. Tapi disclaimer ya untuk GJTL. Lanjut. Bird yang ditutup di harga 1585 menguat 1,6%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Bird akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Bird saat ini belum menarik juga. Baru teknik rebound biasa. Bisa nggak ini pola important L shoulder? Ya. Kalau memang mau bagus, harus lanjut Senin. Nggak boleh merah, nggak boleh jebol 1550. Tuh, risknya cuman 2,5%. Ingat, risknya cuman 2,5%. Kalau berminat, melihat ada candle hijau beli, walaupun memang saat dia rebound itu volumenya sangat kecil. Banda detektor netral, biasa aja ya. MACD memang mengarah ke atas. Golden cross. Harus lanjut rebound. Nggak boleh jebol 1550. Jebol udah downtrend lagi saat ini. Tapi kalau ditanya saya mau beli enggak ya. Kurang menarik kalau menurut saya loh ya. Itu kriteria saham-saham saya juga ada kriterianya ya. Saat ini menurut saya Bird belum menarik menurut kriteria saya. Belum tentu yang menurut saya kurang oke, Bapak Ibu bisa jadi oke atau analis yang lain juga oke. Ya, karena ya itu kita ini beda isi kepala. Beda pola atau beda pengalaman ya, sama candle sama saham tapi bisa beda perspektif, beda analisa. Itu biasa. Yang paling mungkin sama itu ya paling support resisten ya. Itu di situ seninya ya. Candlenya sama tapi kita bisa berbeda-beda menganalisanya. Nah itu jadi pengalaman. Harus ada pengalaman jam terbang dulu. Untuk saat ini Bird belum, tapi kalau minggu depan tembus 1600 sih kayaknya menarik juga. 1630 Bird ya. Lanjut Cepin yang ditutup di harga 4600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau di worker semuanya Cepin akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Cepin belum menarik juga ya.
Ya kalau mau beli cepin, ya kalau seperti ini beli di dekat-dekat support 4.400, 4.500 biar cut lossnya tipis. Cuan bungkus saja. Saat ini belum. Doji ini bisa nggak ada peluang rebound, tapi mungkin terbatas. Kayaknya kalau untuk sampai 4.800 kayaknya berat deh. Tapi ya maksimal minggu depan, kalaupun rebound itu 4.800 cepin. Susah naik lebih dari itu. Dia akan retest trendline downtrendnya ini dulu. Ya, dan masih kalau menurut saya kalau memang mau uptrend dia akan sideways dulu. Belum saatnya diangkat ya. Itu. Lanjut. Japa yang ditutup DG 2080 menguat 0,97% asing net sell. Kalau dibuka semuanya Java akumulasi. Nah, kalau Java ini sangat menarik, tapi di grup Burnet Trader itu udah punya harga bawah di tektokin tuh, kayak setrikaan dari support ke resisten. Ya, saat ini peluang besar minggu depan 2200. Market rebound, market kuat, bullish angle pingnya atau hidden bullish divergennya juga bagus. Say twist di atas 2000 bagus, harusnya minggu depan tembak atas. Ya, kita lihat 2200 disentuh. Apalagi ada big akumulasi, kita tarik seminggu, terlihat big akumulasi AK, LG, DH, DX, BB, YP. Nah, lumayan tuh. Rata-rata harganya di atas 2000. Ya kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Silahkan, pokoknya ingat support yang harus dijaga 1950. Jauh supportnya ya. 140.7% dari support. Kalau berminat silakan. Targetnya cuma 2200. Menurut saya 2200 minggu depan disentuh. Untuk Japa. Lanjut. Main yang ditutup harga 760 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka resminya main akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, ada normal akumulasi tapi belum menarik lah. Volume besar. Harus tembus 800 dulu. Atau 780 lah. Sekarang nih harga nanggung. Tergantung Bapak Ibu support kuatnya 700. Itu untuk main saat ini belum. Kalau menurut saya belum. Atau lihat Senin aja lah. Kalau memang ada buying power ikut entry. Lanjut SMGR yang ditutup DG 2700 terkoreksi 2,52%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya SMGR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya SMGR belum juga. Kembali ke atas 2800 dulu baru aman ya. Kita lihat 1-2 hari ke depan, minggu depan, kalau dia tembus 2800 perhatikan dulu. Di bawah itu jangan dulu karena masih berpeluang turun. Kemana kira-kira turun? Bapak Ibu bisa pakai Fibonacci retracement untuk menghitung arah sekitaran 2500. Kalau pakai candle bisa nggak hitungnya? Ya bisa juga. Seperti ini hapus dulu. Kita hitung dari support ke resisten. Nah itu ya 2400 juga. Ya sama 2400 2500. Ini salah nih. Nah tadi ya sama seperti ini, sama itu tuh arahnya. Jadi kalau melanjutkan penurunan mantul nggak kira-kira di 2400? Kalau misalnya minggu depan terus turun 2400 itu 2500 itu saya berani yakin 90% mantul. Tapi mantulnya apakah tinggi? Ya itu kembali. Kalau cuan bungkus cari 2% 3% harusnya sih dapat. Kalau misalnya minggu depan terus turun ya 2400 2500 tuh mantul. SMGR. Lanjut INTP yang ditutup harga 5.600 menguat 0,44%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya INTP di distribusi. INTP, nah INTP sudah mulai mantul ya. Saat ini ya mudah-mudahan bertahan lah ya. Kalau dilihat yang akum ada AK, JP, KI, SQ, BB, DP, TP, KZ. Ya ini broker-broker yang jarang dipakai retail. Dan yang jual tuh kebanyakan broker retail. Walaupun ada broker asing juga. Rebound minggu depan. Target nggak usah jauh-jauh dulu ya. Kalau bisa ya 5.800 itu aja dulu. Itu aja 5.800 5.850. Ya cuan bungkus lah kalau Bapak Ibu punya. INTP. Saham terakhir SMBR yang ditutup di harga 178 terkoreksi 2,78%. Asing net sell. Kalau di Leo Broker semuanya SMBR. Akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya SMBR belum wait and see. Ya. Waktu itu juga saya bilang kan tunggu dia tembus 200 baru incar. Lihat kalau Bapak Ibu nangkap di support, nggak selalu kan nangkap di support tuh bisa mantul, malah bisa diiris pelan-pelan lagi. Beli di 190, sekarang 178, 6% kan lossnya. Yaitu ya karena mereka juga ada titik-titik harga krusial yang momennya kalau dia tembus tuh ada potensi bangkit ya. Kalau pandangan saya saat ini SMBR itu 200 harusnya tembus dulu baru perubahan arah
uptrend. Saat ini dari beberapa saham yang dianalisa, kesimpulannya ICE Auto mungkin bisa rebound tapi terbatas juga. IMAS sama IMBS bisa. MPMX ini saham investasi, semi investasi, simpen 3 sampai 6 bulan harusnya menarik. GJTL belum dulu, belum. Cepin belum. Japa menarik. Japa aja sih. Yang semua saham saya analisa hari ini yang menarik itu Japa. Ya, tergantung Bapak Ibu. Cuman harganya sudah tinggi ya. Tapi bagus Japa minggu depan. Disclaimer, analisa kembali. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.